keyakinan kita tuh bukan dari kata-kata orang, dari diri sendiri menurut gue. Mau ada orang ngomong apapun, kok keyakinan lo kuat, nggak penting omongan orang. It's what you believe in. Selamat datang di video seri Mesin Harapan, di mana kita akan ajak ngobrol berbagai macam figur yang kamu kenal supaya bisa meningkatkan harapan dan optimisme untuk Indonesia. Keren gak? Hari ini balik lagi bersama aku Dania Najmi. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini baru saja meninggalkan karirnya selama 10 tahun di YouTube. Aku ngomong gini pasti kamu udah tahu ya siapa. Nggak usah lama-lama, langsung saja kita sambut Jovi Alda Lopez. Udah duduk di sini ya, nggak perlu masuk gimmick lagi. Nggak ada intro. Hai Kak Jo, apa kabar? Baik. Ini mungkin pertanyaan 1000 umat ya. Oke, boleh. 1000 umat ya. Jadi sekarang kamu tuh lagi ngapain sih? Lagi menikmati masa pensiun. Oh. Jawaban terstandarnya ya. Pensiun dini ya nih ya. Jawaban terstandarnya ya. Kan kalau jawaban yang full nanti backstage aja. Oke, di backstage ya gitu. Full, ya. Nanti mungkin kalau kita bikin BTS ya nanti kita spill ya. Tiba-tiba ada di akun-akun Instagram spill celebrity. Oke, nah Kak Jo. Hari ini kita akan ngobrolin soal penggalangan dana kamu di aplikasi Kita Bisa gitu ya. Kemarin juga kamu pernah bikin juga ya beberapa kali, nggak cuma yang terbaru ini sekarang ya. Udah beberapa kali. Sudah beberapa kali ya. gitu, dan kita juga akan ngobrol-ngobrol nih soal pandangan kamu soal pendidikan gitu, value kamu dan sebagainya. Tapi sebelum itu kalau di video seri Mesin Harapan tuh kita punya pertanyaan yang pertanyaan jebakan yang semua tamu kita tuh harus jawab dengan tepat dan cepat. Aduh. Bisa dong. Cepatnya bisa, tepatnya nggak tahu nih. Itu kita nilai nanti ya, teman-teman. Okay. Kita nilai barengnya. Oke, siap? Siap. Pertanyaan pertama. Sebutkan. Jangan gitu dong. langsung panik gitu. Ya. Ini kayak cerdas cermat gitu kan. Oke. Yang penting bukan kayak Pak Jokowi sebutkan nama-nama ikan. Ya, itu bukan. Itu beda orang. Tenang. Ini lebih gampang ya. Ini lebih gampang ya. Oke, sebutkan dalam maksimal 5 kata. Maksimal 5 kata. Ribet. Hal yang menggambarkan harapan kamu untuk Indonesia. Cerdas, integritas, baik, maju, maksimal udah kan? Udah maksimal 4. Takutnya kata terakhir nggak ketemu gitu kan. Oke, jadi tadi adalah cerdas, integritas, baik, maju. Iya. Oke. Pertanyaan kedua, nggak harus maksimal 5 kata, terserah mau 5, 500, 5000 terserah. Kenapa sih 4 kata ini penting untuk kamu? Oke, kenapa 4 kata ini penting? Menurut gua untuk memajukan negara ini, itu yang dibutuhkan. Itu yang dibutuhkan. Ya. Oke, 4 kata itu ya? Ya, gua melihat kebanyakan underlying problem itu pendidikan di sini. Makanya tadi gua bilang cerdas. Tapi banyak orang cerdas nggak baik. Betul. Jadi harus baik juga gitu. Baik, punya integritas, dan untuk memajukan bangsa. Oke. Gitu. Cool. Yeah. Ini sebenarnya adalah pandangan-pandangan Kak Jo yang kita juga sering banget ya udah kamu utarakan lewat YouTube channel udah sering. Kamu ya. Makanya ini Kak Jo kita udah tahu. Kita udah tahu Kak Jo. Betul. Nah, gue pengen tahu juga nih gitu. Sekarang kan as we all know gitu, Skinny Indonesian 24 is over gitu. Apa sih rasanya 10 tahun creating and managing Skinny Indonesian 24? Kalau one word, proud. Proud. Why is that? Kayak personally dan gue juga ngerasain ini dari komentar-komentar yang kita dapetin ya. We built something unique aja gitu. Jadi I'm very proud that we didn't build something yang generic di mana-mana ada. Ini it's a very one of a kind channel. Jadi very proud. Very proud. Yeah. Oke. And satu kalimat juga yang menggambarkan Skinny Indonesian 24 itu adalah Fearless Intelligent Indonesia. Yes. Dapat dari mana sih kata-kata keren itu? Ini kata-kata kita dapat, gue lupa deh, kayaknya 14, 15 atau 16. Lupa. Oke. Tetapi kita waktu itu lagi nyari benang merah, so kita konten kita banyak. Terus kita kayak, kan orang kayak ujungnya kayak gue cuma mau ngevlog doang, gue cuma mau apain doang.
kita tuh nyari apa sih nih kayak benang merah dari semua konten kita. Dan apa sih yang kita sebenarnya ingin sampaikan ke orang. Nah itu tadi, kita fearless, kita nggak boleh takut. Breakthrough lah, harus coba menerobos hal-hal baru. Tapi fearlessnya harus intelligent. Oke. Itu sih, so kan tadi lu nggak takut tapi kayak ke mall telanjang juga nggak takut gitu. Itu juga nggak takut kan. Jadi harus intelligent kalau bisa. Dan yang terakhir it has to be Indonesian. Bukan dalam segi bahasa, tetapi kalau bisa memajukan Indonesia. Oke. Di diskusi kalian gitu kayak kalau dulu mau bikin konten, especially the sensitive fonts gitu, pernah nggak sih keluar kata-kata kayak apa jangan bikin ya gitu? Takut Sering sih? banget. Sering banget. Sering banget. How do you overcome that? Sering banget. Ini kayak netizen siap-siap mungkin jawabannya mengecewakan ya. How do you overcome that? Ya QC aja sih. Kita baru ada quality control di kita kayak apa yang bisa kita tayangin dan apa yang enggak. Kita ada beberapa video yang udah kita syuting nggak upload. Oh gitu? Ada. Jadi sampai sekarang belum udah ada. diedit dan nggak diupload. Oke, ada. wow. Kalau boleh tahu soal apa tuh? Agama. Soal agama? Agama. Karena setiap kali kita nyentil sesuatu tentang agama, kita coba memberikan perspektif tentang agama. Kita lihat teman-teman kita semua kena masalah agama. Jadi kita kayak sepertinya gue nggak mau masuk lubang itu ya. Jadi gue nggak mau gitu. Tapi menurut gue sangat disayangkan sih. Soalnya if we can be relaxed and very chill about it, menurut gue kayak nggak bakal menjadi sesensitif ini. Oke. Gitu aja. Orang harus keyakinan kita tuh bukan dari kata-kata orang, dari diri sendiri menurut gue. Mau ada orang ngomong apapun, kok keyakinan lo kuat, nggak penting omongan orang. It's what you believe in. Benar sih. Ya, jadi ada 8 video di 1 tahun terakhir yang most of the videos itu semuanya dibiayai dari uang kalian sendiri. Ya. Gitu. Boleh nggak sih ceritain kayak why those 8 videos gitu? Ada maknanya nggak sih dan urutannya gitu kalian bikin keluarin videonya seperti itu? Tadinya kita yang 5 terakhir malah mau cocok logi gitu. Jadi 5 tuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan? Iya. Iya betul. Tadi kita mau kayak mundur, jadi 5, 4, 3, 2, 1 tuh cocokin dengan Pancasila. Oh oke. Jadi yang satu tuh ketuhanan yang Maha Esa, kedua ya kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan, yang ketiga persatuan Indonesia. Nah sedikit masuk sebenarnya di cocok logi itu. Jadi 3 itu kan kita nyanyi 100 orang dengan lagu daerah gitu kan. Itu persatuan Indonesia. Betul. 2 itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu di 2 ini kita ngapain sih di 2? Kok gue jadi lupa ya? Yang kedua malah nggak masuk gara-gara itu. Jadi nggak masuk gara-gara 2. Oke. Di 2 itu kita bikin the roast. Jadi kita kita cuma duduk dikata-katain orang. Jovi dan Jovial, nah itu kan jelas-jelas nggak beradab ya. Itu adil tapi biadab. Jadi itu ngaconya di situ aja sih. Tapi why this? Kita kayak if we want to leave YouTube, kalau ini video-video terakhir kita di dunia, apa sih yang ingin kita sampaikan? Jadi itu. Yang terakhir itu egois, karena yang terakhir itu video pertama. Kita selipin pesan, tapi it was more for us. Udah lebih tentang kita aja, kayak gua nangis, Andovi nangis. Itu kan itu bukan pesan-pesan yang gue ingin sampaikan ke penonton juga, tapi ya lebih ke penutupan untuk kita lah. Emang kita jadi gini, sebenarnya video terakhir kita itu bangun sekolah. Jadi kita mau video 1, kita bangun sekolah. So kita mau nunjukin with great power, you can do great things. Bukan with great power lu cuma cari subscriber lagi, lu cari apa gitu. You can do great things gitu. Tapi uangnya habis di semua video sebelumnya. Kayak di video ketiga tadi yang pensi, walaupun dapat sponsor, itu masih nombok. Masih nombok gede lagi gitu. DPR musikal sangat mahal. Semua ini sangat mahal lah. Lu yang udah bikin musikal, lu tau lah how expensive these things are gitu. Betul. Nah, uangnya habis. Kalau kita nggak buat semua ini, mungkin tuh sekolah kebangun. Uangnya habis, jadi kita bingung. Kita sempat mikir gimana cara kita nutup ini channel. Terus, gue jadi inget, kan kita kebanyakan video tuh dari keresahan kan. Banyak banget orang ngomong, kalian bisa bikin video-video ini karena kalian beruang. Kalian punya duit. Langsung gue tunjukin, oke, lu bilang itu, nih kita aslinya kayak gini. Kayak lo pergi ke rumah lo langsung gue nunjukin, ini rumah gue super biasa. I'm not from a well-off family gitu. Tapi terjadilah ini semua gitu. Apalagi kalian yang anak kaya, apa yang bisa kalian buat gitu. Sebenarnya tamparan gue di situ. Tamparan gue di situ kayak you guys kalau kalian punya duit, kalian punya power,
Lihat aja orang yang dari Depok 2 Timur can do all these things. Kota Belimbing guys. Apalagi kalian yang from a better postcode, from a sexier postcode, you can do bigger things guys. Nah itu sih, itu pesan yang, makanya kalau nggak salah di video itu gue ngomong find your fire, hal seperti itu gue ngomong. Karena ya nggak bisa dipungkiri juga, karena kita berasal dari situ, apinya juga makin gede. Kayak ibaratnya you wanna go out of this place gitu. You don't wanna grow old and still be in this place. Ya itu sih. Nah, kita bisa nyambungin langsung ke sini. Karena gagal gue bangun sekolah di video 1, itu jadi visi misi gue harus tetap bangun sekolah nih. Keluar YouTube. Dan ini nih kerjasama dengan Kita Bisa sekarang adalah ujungnya bangun sekolah. Jadi apa yang gak tersampaikan, ujungnya tersampaikan. DPR musikal pun, ini mohon maaf ya gue ngomong tuh pasti akan agak gini ya. Iya ya, lompat-lompat gitu, nggak linear ya. DPR musikal juga sebuah impian yang dari dulu ada. Jadi kayak lucu aja bagi gue ya. Banyak hal yang selama ini gue pikirin akan terjadi pada waktu yang tepat aja. Mungkin di saat itu gue mau itu nggak dikasih. Tapi when the time comes, it will happen. Dan kayak sekarang gue udah ke Flores kemarin, gue udah ngeliat tempat yang mau dibangun, gue udah ngeliat desain sekolah yang mau dibangun. Terus gue kayak, wow ini kan ide untuk video 1 sebenarnya. Tapi terjadinya sekarang. Jadi everything that we want to do, everything that I want to do, ada waktunya kok. Dan gue sadar, ya berarti gue bisa di sini itu karena pendidikan. Masa-masa indah ini, pelajaran-pelajaran gue dapetin, exposure to different cultures, apapun lah, itu gue dapet karena through education.